Salam sejahtera saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari Kamis 25 November 2021 kita berjumpa kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat hari ini. Sebelum kita akan melanjutkannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu ketika kami akan membaca belajar firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Tuhanlah yang memberkati dan mengajari kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita hari ini Kamis 25 November 2021 adalah Bertobat dan Diubahkan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perjanjian baru tentu saja diisi dengan ide tentang pertobatan. Faktanya, Yohanes Pembaptis memulaikan pelayanannya dengan panggilan bertobat. Mari baca firman Tuhan dalam Matius pasal 3 ayat 1-8. Bagaimanakah ide tentang berbalik muncul dalam ayat-ayat ini? Dengan kata lain, apa yang Yohanes sedang sampaikan kepada mereka untuk dilakukan dengan merefleksikan apa yang ditemukan di dalam kitab Ulangan. Mengapa juga kata-katanya ini memiliki keterkaitan yang khusus bagi orang-orang Farisi dan Saduki? Yesus juga memulaikan pelayanannya dengan panggilan-panggilan untuk bertobat. Mari kita baca di dalam Markus 1 ayat 5. Apa yang Yesus katakan dan bagaimana dia menghubungkan pertobatan dengan Injil. Entah itu Yohanes yang berbicara secara khusus kepada pemimpin-pemimpin Yahudi, atau Yesus berbicara kepada bangsa itu secara keseluruhan, idenya tetap sama. Kita semua adalah pendosa, dan walaupun Kristus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, kita harus bertobat dari dosa kita. Dan pertobatan itu, apakah sebagai orang yang murtad, atau sebagai seorang Kristen yang setia, yang jatuh dalam dosa, atau sebagai seorang petobat yang baru, meliputi sebuah proses berbalik dari cara-cara kita yang lama yang penuh dosa. Kita harus mengakui keberdosaan kita dan menyatakan pertobatan untuk dosa-dosa kita itu sendiri. Bukan hanya konsekuensi dari dosa itu. Kita harus membuat satu keputusan yang secara sadar untuk meletakkan dosa-dosa tersebut dan bersandar sepenuhnya pada jasa-jasa Yesus. Seperti firman Tuhan katakan dalam Ulangan 15 ayat 5. Mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, beberapa ahli Alkitab melihat bahwa perjanjian baru memantulkan ide tentang pertobatan sama seperti dinyatakan dalam kitab Ulangan. Sebagai contoh, ketika Petrus mengutuk bangsa itu oleh karena telah menyalibkan Yesus, banyak dari orang-orang tersebut sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Tertulis dalam Kisah 2:37. Artinya, karena sadar akan dosa mereka, mereka menyesali dosa mereka atau mereka terharu. Dan mereka ingin mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat itu supaya menjadi benar dengan Allah yang kepadanya mereka telah sakiti. Bukankah hal ini kurang lebih sama dengan situasi kita semua? Kita adalah orang-orang berdosa yang telah menyakiti Allah. Mari baca Kisah 2:38. Bagaimanakah Petrus menanggapi pertanyaan mereka dan bagaimanakah episode ini menyatakan prinsip di balik pertobatan yang benar. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini. Kiranya kita akan mendapatkan berkat dari hari ke hari melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa di surga, terpuji Engkau untuk waktu yang indah Tuhan berikan. Ajari kami senantiasa menyadari akan keberadaan kami. Kami bersyukur oleh kasih karunia-Mu menjadi bagian kami sekalian, sehingga kami dapat berbalik kepadamu. Berkati kami Tuhan bersama dengan para pemirsa yang telah belajar firman-Mu, diberkati dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah belajar Sekolah Sahabat setiap hari. Sampai berjumpa esok hari, Tuhan Yesus memberkati kita.